Keluarga Katolik yang terkasih, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita berjumpa lagi dalam Inspirasi Sabda hari ini, Rabu 6 Oktober 2021. Renungan kita diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai ayat 4. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salah seorang ibu sangat senang ketika mendengar putrinya dengan hafal dan lantang mengucapkan doa Bapa Kami. Sang ibu merasa bangga memiliki anak yang masih berusia 2 tahun sudah bisa mendaraskan doa Bapa Kami tersebut. Karena senangnya, si ibu pun menceritakan kepada tetangga dan sanak saudaranya kemampuan yang dimiliki oleh putrinya itu. Si ibu semakin bertambah senang karena para tetangga dan sanak saudaranya juga turut memuji kemampuan putrinya tersebut. Bapak Ibu, barangkali hal yang sama juga akan kita alami apabila anak atau cucu kita yang masih berusia balita bisa mengucapkan doa Bapa Kami dengan hafal dan lantang. Nah, tugas kita selanjutnya adalah bagaimana cara kita supaya anak paham apa makna dari isi doa Bapa Kami tersebut. Salah satu doa pokok atau doa wajib gereja Katolik adalah doa Bapa Kami. Doa ini sangat sering kita naraskan karena terlalu seringnya kadangkala kita kurang menghayati isi atau makna dari doa tersebut. Jangankan anak kecil, orang dewasa pun masih ada yang kurang paham apa makna dari isi doa ini. Injil hari ini mengisahkan kepada kita bahwa para murid meminta kepada Yesus sesuatu yang bukan kebutuhan jasmani, melainkan mereka meminta supaya diajari untuk berdoa, berbicara dengan Tuhan. Kemudian Yesus pun mengajari mereka doa Bapa Kami. Sebagaimana yang kita imani bahwa doa merupakan suatu sarana yang dapat menjadikan hubungan atau relasi yang semakin bertumbuh mesra antara manusia dengan Allah. Saudara-saudari terkasih, doa yang diajarkan oleh Yesus menjadi acuan bagi kita. Doa Bapa Kami begitu singkat, pemilihan bahasanya sederhana, namun isinya sempurna dan mudah dimengerti. Pastinya, isinya merupakan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Sempurna karena berkaitan dengan 3 tahap hidup manusia. Kita dapat mengenal siapa Allah Bapa tentu karena Yesus sendiri. Yesus mengajak kita untuk memuji Allah, bersyukur, dan baru kemudian memohon kepadanya. Dalam isi doa Bapa Kami, kita dapat memahami betapa besar cinta Allah kepada kita umat manusia. Yesus mengajari para murid supaya saat mengawali doa, terlebih dulu menyapa Bapa dengan mengucapkan Bapa Kami, yang mempunyai makna dasar bahwa Allah adalah sumber kehidupan dan pencipta setiap makhluk hidup.
Dalam menyapa Allah sebagai Bapa, kita mengakui bahwa kita adalah anak-anak, putra dan putri dari Allah. Jika kita merupakan anak-anak dari satu Allah, maka kita merupakan saudara-saudari satu sama lain. Dikuduskanlah namamu. Dalam pernyataan ini, kita meminta agar seluruh dunia mengakui kekudusan Allah. Seluruh dunia bernyanyi bersama para malaikat, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan." Ketika kita menyanyikan lagu kudus dengan sepenuh hati, itu artinya kita mengatakan bahwa kita adalah miliknya dan mengenalinya sebagai Bapa. Datanglah kerajaan. Ini menggambarkan bahwa kerajaan di mana pemerintahan Allah berlaku di hati dan pikiran berkaitan dengan hubungan kita dengan sesama. Sebuah kerajaan yang menggambarkan bahwa manusia dengan senang hati tunduk pada pemerintahan itu, mengalami kebenaran dan cinta yang berasal dari Allah dalam hidup manusia. Seorang yang tunduk akan pemerintahan Allah akan mencerminkan relasi hangat dan reaksi yang positif pada sesama di sekitarnya. Hingga akhirnya terciptalah kebebasan, kedamaian, dan keadilan dalam diri setiap orang. Sebagai pengikut Kristus, kita pun harus terlibat untuk mewujudkan kerajaan Allah itu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Doa ini merupakan salah satu tahap dari 3 tahap hidup manusia, yakni tahap masa sekarang. Kita memohon berkat dari Tuhan atas apa yang kita butuhkan setiap harinya. Ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Ini merupakan tahap hidup yang pertama, yakni masa lalu. Sebab dosa merupakan perbuatan atau tindakan yang kita perbuat dan tidak berkenan di hadapan Allah yang kita lakukan pada masa yang telah berlalu. Pengampunan dan rekonsiliasi harus menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat Katolik. Walau memang mengampuni tidak selamanya mudah, namun kita harus tetap selalu berusaha untuk melakukannya. Sedangkan tahap hidup pada masa mendatang, ketika Yesus berkata, "Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Sebenarnya, bukan Tuhan yang membawa kita dalam pencobaan, namun keinginan-keinginan kita sendirilah yang terkadang membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Maka yang kita mohon selalu kepada Tuhan adalah kita dimampukan untuk menyadari dan mengalami tuntunan dan bimbingannya dalam setiap langkah hidup kita. Paus Emeritus Benediktus ke-16 mengingatkan dan menegaskan bahwa doa Bapa kami bukan sekedar dibaca atau diucapkan begitu saja, namun mampu menghayati dan menghidupi doa tersebut, yang dapat menghantar kita mengalami perjumpaan dengan Allah Bapa sendiri. Doa ini bertujuan untuk membentuk diri dan melatih kita dalam mengalami sikap batin Yesus. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kesempatan yang baik bagi kita untuk senantiasa bersama-sama dalam keluarga, mendalami dan memaknai isi dari doa Bapa kami yang merupakan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Membantu anak-anak kita supaya mereka pun paham isi dari doa ini, sehingga saat mengucapkannya benar-benar menghayati dan bisa mengalami perjumpaan dan kehadiran Allah itu sendiri. Doa ini juga kiranya benar-benar hidup dalam diri kita, dengan harapan bahwa setiap gerak langkah hidup kita
senantiasa dijiwai oleh kehadiran Allah yang dapat memberikan rasa damai bagi siapapun yang kita jumpai setiap harinya, terutama di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Semoga amin.